Hai semuanya, apa kabarnya nih saat ini? Semoga kamu dalam keadaan damai. Pernah nggak kamu perhatikan, ada orang yang kalau ketemu masalah hidup, entah itu masalah kecil atau besar, rasanya kok tenang banget ya. Kayak mereka nih punya pegangan yang kuat. Tapi di sisi lain, ini mungkin termasuk kamu, ada yang kalau kesenggol masalah dikit aja nih, rasanya panik. Rasanya dunia mau runtuh. Apalagi kalau sudah menyangkut hubungan atau rumah tangga. Sering banget nih muncul pertanyaan, kapan ya aku ketemu jodoh yang tepat? Atau kapan nih pasangan aku bisa berubah? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, sudah siapkah diriku untuk menghadapi hidup, baik sendiri ataupun berdua dengan pasangan? Bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, aku Rinkan Rin, seorang energy healer dan spiritual guide. Aku percaya kualitas hidup yang damai adalah menyelaraskan kembali soul, body, and mind-nya kita, termasuk yang berkaitan dengan jodoh. Di sesi konsultasi energi healing denganku, masalah jodoh, love life, ini merupakan topik pembahasan yang sangat populer. Ya, namanya juga energi cinta, ini disebut sebagai energi yang besar di alam semesta, jadi wajar ya kalau populer. And di kehidupan personalku, aku sering banget ya ketemu orang-orang yang buru-buru masuk ke hubungan atau ke pernikahan. Ya, berharap kalau itu akan jadi jawaban. Berharap pasangan bisa melengkapi atau membahagiakan mereka. Tapi seringkali kita lupa bahwa hubungan itu adalah pertemuan dua energi. Dan masalah hidup seperti finansial, perbedaan prinsip, atau mungkin masalah keluarga, yaitu pasti akan datang. Nah, kalau dunia kita masih sempit, kalau referensi pengalaman kita cuma itu-itu aja, maka amunisi mental kita juga jadi terbatas. Ya, saat ada masalah, pikiran, mind jadi kaku. Kita jadi gampang panik, gampang menyalahkan, dan gak bisa atau kesulitan untuk melihat solusi yang lain. Karena kita belum pernah melihat yang lain. Secara spiritual dan energi, setiap pengalaman baru, setiap sudut pandang baru yang kita pelajari, itu memperluas kesadaran kita. Nah, bayangkan nih, jiwa, soul, itu kan seperti wadah. Semakin banyak kita terpapar pada perbedaan, entah itu budaya baru, pemikiran baru, atau skill baru, maka jiwa kita, soul kita jadi semakin besar dan fleksibel. Energi kita jadi lebih adaptif. Secara logika ini seperti melatih elastisitas otak kita ya. Saat kita sengaja keluar dari zona nyaman, otak kita, mind kita dipaksa membuat jalur-jalur yang baru. Kita jadi nggak kaku lagi. Kita sadar bahwa ternyata ada 1001 cara untuk hidup. Oh, ternyata cara berpikirku selama ini bukan satu-satunya yang benar. Nah, inilah yang namanya perluasan perspektif. Manfaatnya apa? Saat soul, body, and mind kita terlatih untuk luas, kita jadi resilient. Kita jadi punya kekuatan mental yang kokoh. Ibaratnya ketika badai hidup datang, kita nggak gampang tumbang. Kita lebih fleksibel, kita lebih bisa mundur sedikit, melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dan mampu menyadari solusi yang lebih kreatif dan juga tenang. Dan yang terpenting, kamu masuk ke sebuah hubungan bukan sebagai orang yang membutuhkan, tetapi sebagai orang yang utuh dan siap berbagi dunia yang luas. Kamu gak gampang goyah oleh drama, karena kamu tahu pegangan kamu adalah dirimu sendiri yang sudah kaya dengan pengalaman. Gak hanya itu, saat soul, body, and mind selaras, koneksi ke frekuensi Tuhan juga lebih baik. Oke. Aku mau bagi satu latihan sederhana nih untuk mulai memperluas duniamu tanpa harus keliling dunia secara fisik. Yuk kita jelajahi energi baru ini. Coba deh ambil challenge ini. Dalam 1 bulan ke depan, niatkan untuk belajar satu skill baru yang sama sekali beda dengan latar belakangmu. Atau bahkan beda dengan bidang profesionalnya kamu. Kalau kamu orangnya sangat logis, kerja di kantoran, coba ikut kelas melukis abstrak atau mungkin pottery, bikin gerabah. Kalau kamu orangnya sangat nyeni banget, coba paksa diri kamu belajar dasar-dasar coding atau mungkin Excel lewat tutorial gratis dan sebagainya yang memang keluar dari kebebasan berekspresi. Atau kalau kamu terbiasa di rumah, coba deh jadi volunteer 1 hari di panti asuhan atau mungkin komunitas yang menantang skill bersosialisasinya kamu.
Intinya, secara sadar celupkan dirimu ke dunia yang asing bagi kamu. Gak perlu jago-jago banget deh. Tujuannya bukan untuk jadi ahli ya. Kalau mau juga silakan. Tujuan utamanya adalah untuk merasakan energinya. Untuk melatih mind kamu jadi fleksibel dan juga lebih humble. Bahwa banyak hal yang belum kita ketahui. Dunia ini sangat luas. Perhatikan apa yang kamu rasakan saat melakukannya. Perhatikan caramu beradaptasi. Sadari sebelum kita sibuk mencari siapa yang akan menemani kita, yuk kita sibukkan dulu mengisi dan memperluas diri kita. Beri makan soul kita dengan pengalaman baru. Latih mind kita dengan perspektif baru. Supaya nanti saat kamu berumah tangga atau menghadapi masalah apapun itu, kamu sudah punya dunia yang luas di dalam diri kamu. Kamu kokoh. Ya, sebagai catatan, sebisa mungkin low budget ya, jangan memaksakan diri. Intinya adalah kamu ada di kesadaran untuk berani mengeksplorasi diri kamu, eksplorasi pikiran, jiwa, dan tubuh fisik kamu. Masih banyak potensi yang belum kamu sadari yang ada di dalam diri kamu, karena semuanya itu sudah dikasih sama Tuhan sejak awal. Kamu hanya perlu menyadarinya. Oke, bagi kamu yang resonate dengan apa yang kusampaikan kali ini, silakan sharing pengalaman hidupmu, sharing opini kamu untuk melengkapi apa yang kusampaikan kali ini. Support channel ini ya dengan like, share link ini ke teman-teman kamu, ke kerabat kamu, ke pasangan kamu. Semoga ini bisa bermanfaat baginya, serta subscribe dan tap notifikasi belnya ya. Oke, sampai di sini dulu. Thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.